Itulah yang kejadian di saat ini. Makanya pada saat US government shutdown kok rupiahnya yang melemah. Padahal sebenarnya harusnya kita merasa lebih baik dong, ekonomi kita bagus. Kita bawa duit ke Vietnam 2 jam dicariin pabrik, dibikinin pabrik, dicariin orang bekerja, semuanya akan kita kasih tax holiday bla 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 bla. Jauh lebih baik dibanding Indonesia. Jadi infrastruktur kita itu memang lemah ya tuh kalah sama Vietnam ya terkait peluang untuk investasi agar masuk ke Kepastian. Kepastian. Iya. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Nah, kita masih bahas soal ekonomi nih, Reza ya. Jadi kita masih bahas soal yang tadi kita ngomongin pertumbuhan ekonomi segala macam. Nah, sekarang nilai tukar rupiah nih. Nah, masih dengan Bang Fikri, Fikri Permana dari Farburi Sekuritas. Kita akan bahas itu semua. Nah, ini Mas, satu hal yang terjadi juga selain yang tadi klaim 5,04% itu adalah nilai tukar rupiah nih. Nilai tukar rupiah itu yang sekarang ini ada di angka 16.700 sekian atau 16.800 gitu. Nah, ini kan kita sama-sama mengerti ya ketika nilai tukar itu melemah kan, rupiah itu melemah ya harga impor naik. Nah, Mas Fikri sendiri atau Bang Fikri sendiri melihat ini seperti apa kondisinya dan kedepannya itu apa saja yang kira-kira mempengaruhi kondisi saat ini gitu Mas? Secara keseluruhan sebenarnya kalau kita bicara rupiah atau nilai tukar kan kita harus bicara tentang kondisi negara kita, kondisi dengan negara yang jadi benchmark kita. Dalam hal ini biasanya dijadikan benchmark kan US dollar. Berarti ada catatan apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di US. Secara keseluruhan. Tapi masalahnya adalah US ini ternyata punya kedekatan dengan berbagai hal. Dari perdagangan, dari sisi investasi, dari sisi tren, dari sisi fiskal dan segala macam. Sehingga pada saat apapun terjadi di US, mau nggak mau akan berpengaruh ke Indonesia. Walaupun mungkin sehebat-hebat apapun di Indonesia, tapi kalau resikonya sudah mulai tinggi, bahasa gampangnya adalah pasti rupiah juga akan hit. Masalahnya adalah ternyata US atau USD Index yang jadi acuan nilai dari nilai tukar dari US dollar kok di tahun 2025 makin lama makin turun. Di awal tahun itu di 105-an USD Index-nya. Bahkan sampai 110, sekarang di 99 sampai 100. Artinya ada penurunan 10%. PR-nya adalah kenapa Indonesia terdepresiasi juga, padahal harusnya USD Index turun, kitanya juga terapresiasi. Artinya rupiahnya makin turun, nggak ke 16.700. Berarti masalahnya adalah jangan-jangan ada sesuatu nih di Indonesia. Kalau depresiasi suatu negara, berarti catatannya adalah jangan-jangan pertama uang di negara itu keluar, atau kedua, kalau uangnya keluar, jangan-jangan banyak orang yang ganti duitnya dari rupiah ke US dollar. Artinya permintaan terhadap US dollar di dalam negeri naik. Catatannya lagi adalah di tahun 2024 ya, kalau saya nggak salah di bulan Oktober kita kan sudah disuruh untuk DHE, devisa hasil ekspor 100% udah dipindah ke rupiah. Pada saat ada kebijakan itu, rupiahnya masih di 16.300, 16.400. Tapi ternyata setelah sekarang udah 11 bulan berjalan 2025, tapi kok rupiahnya makin lama makin turun. Melemah ya. Iya, artinya apa? Dari hasil ekspor, jangan-jangan duitnya nggak masuk ke dalam negeri. Karena kita punya trade surplus nih di tahun 2025. Bahkan trade surplus kita udah 61 bulan berturut-turut. Artinya, jangan-jangan nggak cuman perdagangan nih yang bikin kita minus. Duit kita dalam US dollar minus. Berarti ada hal lain. Ada hal lainnya apa? Ternyata dari sisi financial surplus. Bukan financial surplus, financial deficit. Artinya apa? Ternyata kita bayar dividen lebih banyak ke asing. Ternyata investasi portofolio selama ini kita harus bayar harus bayar dividen ke mereka. Pada saat kita bayar dividen tentunya duit kita keluar lagi. Ternyata di satu sisi ada pertama kita bayar dividen, kedua ada net sell di portofolio kita, mau dari surat utang atau di equity. Pada saat ada net sell, sekali lagi rupiahnya juga asingnya jualan portofolio mereka, jualan saham mereka jualan surat utang mereka, artinya apa? Mereka lepas kepemilikan mereka di dalam negeri. Kalau mereka lepas kepemilikan, tentunya sekali lagi dolarnya makin dikit dong di dalam negeri. Masalahnya lagi adalah pada saat trade surplusnya nggak menutupi
financial deficit, ada balance of payment kita yang defisit. Ada dana secara keseluruhan di Indonesia itu yang keluar. Nah, itu yang kejadian. Balance of payment kita 6 kuartal berturut-turut itu negatif. Faktornya apa tuh, Pak? Bisa sampai negatif itu. Iya tadi finansial Finansial itu. ya, finansial kita ternyata defisitnya jauh lebih besar daripada trade surplus kita yang terjadi. Jadi efeknya ke sana ya. Iya, berarti yang selama ini kita senang ada PMA, ada penanaman modal asing, ada investasi portofolio ke dalam negeri, ternyata punya cost. Kita harus bayar dividen, kita harus sangat sensitif terhadap mereka melakukan penjualan atau pembelian aset portofolio kita, ataupun mereka pada saat mereka cabut ke luar negeri, pada saat PMA mereka tidak diperpanjang atau pabrik mereka tutup, mereka juga duitnya berarti udah nggak di dalam negeri lagi. Nah, itu yang jadi PR. Sekali lagi mungkin tadi kenapa banyak juga perusahaan yang tutup, dan dampaknya juga ke situ ternyata. Nah, tapi kalau kita lihat kan juga tadi jadi teringat ini Mas, Bang. Jadi saya teringat bahwasanya kemarin kan sempat Amerika itu shutdown ya. Shutdown, bahwasanya banyak akhirnya PNS di rumah kan segala macam, dan akhirnya kan baru beberapa pekan ini diaktifkan kembali Jumat kemarin. Ya, baru Jumat kemarin ya. Baru Jumat kemarin itu. Nah, kira-kira nih dari kondisi itu kan kita bicara bahwasanya kondisi ekonomi kita akan berpengaruh juga dengan Amerika Serikat gitu. Itu satu pengetahuan umum gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, Bang Fikri melihatnya seperti apa ke depannya ini? Sebenarnya itu lebih ke sentimen sebenarnya. Mau ada pengangguran lebih banyak di US, ya udahlah, mereka yang harusnya kan mereka yang terkena, ekonomi mereka yang negatif kan. Tapi kenapa kita yang terkena dampak? Ternyata memang ekonomi mereka sangat besar. Pada saat ekonomi mereka sangat besar, mereka punya manajer investasi, mereka punya aset di mana-mana. Ekonomi mereka turun, mereka tarik dananya ke dalam negeri lagi, ke US-nya lagi. Nah, itu yang kejadian. Sehingga pada saat US government shutdown, ternyata sentimennya makin jelek buat negara-negara lain, buat emerging market, karena mereka jualan aset-aset mereka di emerging market buat masuk lagi ke pasar Amerika, biar mereka mengamankan duit mereka dulu. Ya sama lah kalau kayak saya pinjamin duit ke teman saya, satu kenal satu nggak kenal. Pada saat saya butuh duit, yang saya tagih duluan adalah yang nggak kenal duluan, karena risikonya lebih tinggi di situ. Kayak gitu. Sama kayak orang Amerika tahu Indonesia apa sih, walaupun Indonesia gede, tapi mereka bilang ya banyak yang bilang nowhere gitu. Negara riskan lah ya. Iya. Itulah yang kejadian di saat ini. Makanya pada saat US government shutdown kok rupiahnya yang melemah. Padahal sebenarnya harusnya kita merasa lebih baik dong, ekonomi kita bagus. Nah, kalau misalkan ngelihat kondisi sekarang nih 16.800 dan mungkin bisa melemah dan mungkin bisa juga menguat gitu. Nah, langkah apa yang menurut Bang Fikri nih, langkah apa yang harusnya diambil pemerintah? Jadi kalau kita mau menguatkan rupiah kita. Kalau rupiah harusnya yang jadi otoritas pertama adalah otoritas moneter. Oke. Artinya Bank Indonesia yang harus main di situ. BI. Tapi kalau kita bicara pengeluaran, baru itu Kementerian Keuangan. Jadi ranahnya agak sedikit berbeda. Tapi bagusnya adalah ada koordinasi kebijakan yang semakin baik antara fiskal dan moneter. Setidaknya dari setelah pas Covid sampai sekarang. Pada saat ada rupiah yang terdepresiasi, harusnya yang paling penting adalah kita masukkan duit dari asing ke dalam rupiah. Artinya yang harus kita lakukan adalah kita tarik mereka ke aset-aset portofolio kita. Artinya portofolio kita diperbaiki lah. Berarti kalau dari sisi portofolio, dari saham berarti harus ada saham-saham kita yang lebih menarik sama asing. Dari surat utang berarti imbal hasil kita lebih baik dibanding negara-negara sekitar yang jadi peers atau mungkin dari US. Terus apalagi dari sisi investasi langsung, berarti Indonesia harus dipandang sebagai negara yang bisa memberikan investasi yang lebih baik, ataupun mungkin imbal hasil dalam bentuk return yang lebih baik. Jadi kalau dari sisi portofolio yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, mereka menyesuaikan suku bunga acuan. Yang bisa mereka lakukan dengan suku bunga acuan adalah menaikkan atau menurunkan. Tapi masalahnya adalah di dalam negeri ternyata juga mandek. Kalau mandek, artinya mereka juga mau nggak mau harus pro growth. Mereka harus menurunkan suku bunga acuan. Pada saat suku bunga acuan
turun, artinya cost of fund dari semua aset portofolio dalam negeri juga turun. Sayangnya pada saat itu turun, kita bandingkan dengan US kok bedanya makin lama makin kecil. Ya sama kayak tadi, saya ngasih bunga ke orang yang nggak saya kenal 5%, tapi ke orang yang saya kenal hanya 4%, makin lama ke orang yang nggak dikenal ini hanya 4,5%, yang saya kenal 4%, makin lama makin kecil, ya mending saya kasih ke orang yang saya kenal dibanding orang yang nggak saya kenal. Nah itu yang kejadian sekarang, makanya surat berharga negara kita, surat utang kita ada net sell dilakukan. Di sisi saham, ternyata asingnya juga nggak melihat bahwa ada emiten-emiten kita yang sangat prospektif misalnya. Ya memang ada yang prospektif, tapi secara keseluruhan mereka juga masih melakukan net sell. Kenapa? Karena kebanyakan mereka melihat, atau saya juga melihat sebagai analis di pasar saham, bahwa kebanyakan dari kita berasal dari market cap di pasar saham kita kebanyakan dari perbankan, ya 50-60% lah. Pada saat perbankan nggak terlalu jalan, kenapa nggak terlalu jalan? Karena konsumsi yang nggak terlalu jalan, sehingga permintaan terhadap kredit juga nggak terlalu jalan. Nah jadi ya mending saya taruh di yang lebih prospektif ke negara-negara mereka. Mumpung sekarang AI dan juga teknologi terbarukan lagi banyak di US ya, mereka masuk ke sana lebih banyak. Satu lagi, pada saat investasi langsung, mereka lihat ternyata masalahnya di Indonesia adalah ketidakpastiannya lebih banyak. Walaupun ada OSS, ada penanaman modal satu pintu dan segala macam, tapi ternyata Vietnam bisa ngasih yang jauh lebih baik. Kita bawa duit ke Vietnam 2 jam, dicariin pabrik, dibikinin pabrik, dicariin orang bekerja, semuanya akan kita kasih tax holiday, bla 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 bla, jauh lebih baik dibanding Indonesia. Jadi infrastruktur kita itu memang lemah ya, tuh kalah sama Vietnam ya, terkait peluang untuk investasi agar masuk ke kepastian. Kepastian. Iya. Karena terlalu banyak pintu di Indonesia. Mungkin. Saya nggak bisa bilang juga. Kayaknya mungkin. Terlalu banyak pintu. Iya. Nah, itu yang membuat negeri kita tuh kurang menarik lah ya di mata. Iya. Ya, saya juga berinvestasi. Ya kayak tadi lah. Saya berinvestasi ke suatu tempat atau ke beberapa orang yang tidak saya kenal. Tapi kalau saya lihat nih orang, misalnya dia datang tepat waktu ke kantor misalnya, atau dia orangnya bersih, saya akan lebih percaya sama dia dibanding orang yang ya datang ke kantor aja telat, kemungkinan dia dipecat juga lebih besar ya. Ya itu udah normal. Tapi mungkin itu ibaratnya antara Indonesia sama Vietnam atau mungkin dengan India sekarang. Begini Bang, kan dengan naiknya dolar ini banyak yang mengatakan juga ini berpengaruh secara langsung lah di kalangan grassroots misalkan, yang dalam hal ini tuh masyarakat tuh rentan miskin lah atau kaum menengah. Nah ini kaum menengah ini kan dilema posisinya, karena nggak dapat BLT, ya. Sedangkan kaum atas tuh ada tax amnesty lah. Nah ini yang sering terjadi miss di tengah pemerintah lah. Nah ini kira-kira kaum Abang tuh melihat lah seperti apa? Iya, kaum kejepit ya. Lebih tepatnya kaum pekerja formal sih. Kalau pekerja informal mereka udah dapat dari luar kan. Kalau pekerja formal ya orang-orang kayak saya mungkin ya PR-nya adalah di situ. Tapi sebenarnya harusnya nggak ada kekhawatiran terhadap nilai tukar. Kenapa? Karena mungkin yang ya pekerja konsumsinya paling ya yang ya konsumsi yang sudah ada di dalam negeri. Nggak mungkin dong. Atau untungnya untuk barang-barang pokok kan sekarang kita udah nggak impor, kecuali kita impor kayak beras tahun lalu atau mungkin gula. Sekarang kan udah nggak. Tapi pada saat kita mau naikkan gaya hidup, panjat sosial, kata orang sekarang, kita udah susah. Atau barang-barang elektronik lah misalkan kan itu mahal pasti. Iya, yang panjat sosial lah, yang kayak tas branded, sepatu branded, yang dari luar yang biasanya impor. Nah itu yang jadi susah. Tapi di sisi lain, pada saat itu susah, sekarang banyak produk kita yang sudah mulai naik lagi, dilirik sebagai salah satu produk yang akan menggantikan produk impor. Tapi masalahnya adalah di sisi lain ternyata impor kita atau rupiah itu tidak hanya berpengaruh kepada barang konsumsi tapi barang modal. Nah ini yang jadi catatan. Barang modal ya, dalam bentuk apa? Minyak kita masih impor, harus kita ingat. Minyak itu refinery dan segala macam, termasuk juga pertalite dan segala macam. Jadi kita tetap akan bergantung. Lalu yang kedua, barang modal kita dari barang-barang mesin,
dan peralatan mekanis. Artinya untuk sektor manufaktur kita juga perlu impor. Pada saat ada harga rupiah yang terdepresiasi, berarti barang-barang modal kita juga makin mahal. Barang-barang modal kita makin mahal artinya apa? Perusahaan kita marginnya juga makin kecil. Kalau mereka nggak menyesuaikan harga pengeluaran, harga jual produk mereka. Tapi mereka mau naikkan harga jual produk mereka, sisi konsumsinya belum terlalu kuat. Jadi sekarang PR-nya adalah mau nurunin margin atau mau nurunin market share. Saya pikir dalam kondisi sekarang saya akan survive. Mending saya nurunin margin dibanding saya nurunin nurunin market share saya. Maka itu yang sekarang dipilih. Pada saat kita nurunin margin, ujung-ujungnya apa? Keuntungannya makin kecil. Keuntungan makin kecil pada saat perusahaan-perusahaan listing kita lihat keuntungannya makin kecil, jadinya nggak terlalu menarik. Jadi ya kira-kira hubungannya seperti itulah. Solusinya itu menurunkan margin lah ya. Itu lebih. Solusinya kalau menurut saya ya, kalau dari sisi moneter, mereka harus tetap jaga cost of fund kita menarik di mata asing. Kalau dari sisi fiskal kepastiannya harus dilakukan. Kepastiannya dari mana? Saya juga nggak bilang apa-apa ya. Gimana cara ngomongnya? Pertama, kebijakan kita tiba-tiba bisa berubah. Kedua, banyak underground ekonomi yang terjadi di Indonesia. Tiba-tiba kita buka lapangan UMKM, tiba-tiba ada orang di depan. Di Vietnam ada nggak kayak gitu? Cina ada nggak kayak gitu? Itu aja sudah bikin pengaruh sama UMKM, apalagi pabrik, apalagi manufaktur yang waktunya lebih panjang. Itu yang harus dilakukan saya pikir pertama. Jadi hal-hal yang seakan-akan itu gampang sebenarnya, tapi belum dipastikan oleh pemerintah kita. Yang bisa melakukan itu adalah pemerintah. Kalau BI kan nggak mungkin, mereka nggak punya otoritas polisi dan segala macam. Tapi pemerintah bisa. Nah, berarti koordinasinya juga harus dilakukan. BI yang jaga nilai suku bunga acuan, pemerintahnya yang mastiin kepastian. Harus koordinasi dengan baik di sana. Koordinasi dan kolaborasi ya. Koordinasi dan kolaborasi. Oke, mungkin kita cukupkan dulu bersama narsum kita yang luar biasa, Bang Fikri. Kita lanjut di podcast yang lain. Menyala